Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada? Di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru. Saya ini ketemu sebuah batang yang sangat besar. Ini kayaknya batang aren atau sejenis batang sagu. Saya melihat batang ini ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya ya. Kita lihat batang ini sangat besar. Ini panjangnya sekitar berapa ini ya? Sekitar 12 meter lebih, malah 15 meter. Batangnya sangat besar. Ya, kuat luar biasa. Bahkan sudah dibakar pun masih utuh. Tapi tahu nggak teman-teman? Ternyata batang sebesar ini hanya ditopang oleh akar-akar yang kecil-kecil ini. Lihat, ini aja ternyata yang menopang kayu sebesar ini. Pelajaran penting kita ya, pertama, ternyata siapapun yang hebat, mau orang kaya, mau para pejabat, orang terkenal, siapapun yang menurut kita hebat-hebat itu, ternyata dia hebat karena didukung oleh akar-akar yang kecil. Didukung wong cilik, tuh katanya begitu. Saya ingin berikan contoh. Orang bisa naik ke pucuk pimpinan terhebat, apakah menjadi presiden, menjadi anggota DPR atau apapun. Ternyata dia jadi karena didukung oleh orang banyak yang mungkin nasibnya adalah wong cilik, yang hidupnya tidak seberapa. Apalagi di Indonesia, banyaklah wong cilik daripada yang kaya-kaya. Nah, tapi ingat, sebesar apapun batang ini, segede apapun ini, walaupun kuat, sakti, mandraguna, tapi kalau yang kecil-kecil ini sudah enggan menopangnya, akhirnya roboh juga. Nah, inilah buktinya. Pelajaran pentingnya, ketika kita menduduki sesuatu, jadi pejabat, orang kaya, orang terkenal, orang populer, jangan lupakan yang telah menjadikanmu. Jangan lupakan yang telah menjadimu bertahan. Jangan lupakan yang telah menjadikan dirimu itu hebat. Salah satunya ibarat pohon ini adalah akar-akar yang kecil, yaitu pemilih. Ini tahun 2024, sebentar lagi pemilu. Saya buka data khusus di Kota Batam tapi saya kira semua sama ya. Ternyata incumbent yang maju lagi anggota DPR yang terpilih itu hanya 36%. Yang kemarin ya, anggota DPRD Batam kan totalnya kemarin ada 50. Ya, nyalon lagi pemilu 2019 kemarin. Ternyata dari sekian banyak itu 36% yang berhasil duduk kembali. Artinya tidak sampai separuh. Sisanya keok semua. Mengapa dia bisa keok? Padahal dia sudah duduk. Mengapa dia bisa tumbang? Padahal dia sudah duduk. Mungkin melupakan wong cilik dulu yang pernah mendukungnya. Jarang lagi ngopi, jarang lagi membalas chat WA-nya, jarang lagi menyapa. Kalau lewat mungkin jarang buka kaca mobilnya, dan segala macamnya. Jadi filosofi kayu ini sebenarnya ya, ini pelajaran kita semua. Ternyata sekuat apapun pohon ini, sehebat apapun pohon ini, karena memang didukung oleh akar-akar seperti ini. Selama akar ini masih kompak, selama akar ini masih terawat, insya Allah pohon yang kuat ini masih bisa bertahan. Tapi kalau akar-akar ini sudah tidak mau lagi, tidak tahan lagi, yang hebat ini tumbang juga kan. Oleh karena itu, kalau kita sedang ada di atas, 3 permintaan saya. 1, jangan melupakan wong cilik, karena itulah kita jadi. Ini kadang-kadang kan orang-orang hebat ini ketika mau jadi butuh wong cilik. Tapi
Tapi setelah jadi yang dipelihara wong licik, yang pura-pura baik itu kan. Wong cilik ini kadang-kadang namanya di bawah, dia tak pandai ngomong, tak pandai buat proposal, dia hanya berdoa berharap, tapi kita jadikan itu. Sementara wong licik ini pandai ngomong, pandai bersilat lidah, bisa jual muka, pandai ini, pandai itu. Yang menjadikan kita ini bukan wong licik, tapi wong cilik. Satu pesan saya. Yang kedua, ya, berdasarkan gambaran pohon ini, ternyata tidak ada kekuasaan yang abadi. Kalau kita ini sombong, kalau kita ini hidup tak menyapa mereka, kalau suatu saat pada saatnya rontok kekuasaan kita, kita insya Allah masih baik di hadapan wong cilik. Tapi kalau kita selama ini tak peduli, sombongnya luar biasa, ya kita dianggap tidak ada apa-apanya nanti setelah pensiun. Ya, pensiun atau tidak berkuasa ini bukan berarti karena yang lain-lain, karena memang setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Kemudian yang ketiga, ya, kita sebagai orang hebat, bagaimana caranya? Kalau bisa jangan nunggu ditumbangkan. Kita kalau sudah tua, sudah uzur, mungkin rakyat saya ini sudah tidak senang lagi, atau badan saya ini sudah uzur, ya sudah, ndak usah nyalon lagi, atau kita mundur baik-baik saja daripada kita nyalon lagi atau nanti memaksakan diri malah jadi masalah. Begitu juga kita sebagai pengusaha, sebagai orang hebat, berikanlah kekuasaan dalam bidang apapun, apakah bidang bisnis, ekonomi, kepada generasi muda yang terbaik. Generasi muda itu kan bisa saja anaknya, istrinya, adiknya, yang penting gantian. Karena ternyata tidak ada orang hebat itu selamanya. Hebatkah dia, baikkah dia, seperti apapun perbuatan baiknya, ternyata kalau terlalu lama juga masyarakat bosan juga. Nah, mungkin ibarat pohon ini tadi begitu. Jadi akhirnya berdasarkan filosofi antara akar dengan pohon ini, teman-temanku, bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, pohon ini besar karena ditopang akar. Pohon ini menjadi kuat karena dibantu yang kecil-kecil. Besarnya pohon karena ada dukungan dari yang kecil-kecil ini. Yang kecil sudah enggan, yang kecil tidak kuat, pohon akan tumbang. Kepada kita semua yang sudah mencapai posisi puncak sebagai pengusaha, sebagai pejabat, atau orang populer, jangan lupakan orang kecil, karena doa mereka sangat manjur. Kalau kita tidak melupakan wong cilik, orang miskin, anak yatim, orang telantar, orang yang butuh bantuan kita, itu tetap kita pelihara, dalam artian kita bantu, insya Allah kita akan selamat dalam memimpin sampai akhir jabatan, dan insya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Saya kira itu teman-temanku, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.